Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat malam. Sebelumnya yang kami hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah penilaian konstruksi pangan, Ibu Risti dan Ibu Esti. Selanjutnya izinkan kami untuk mempresentasikan tugas kelompok kami terkait survei konsumsi pangan dengan metode dietar history pada seorang responden kami. Untuk mempersingkat waktu, izinkan kami sebelum memasuki pada inti penjelasan tugas hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fairuzia Bukis Kamal, selaku moderator, dan rekan saya, Resi Korija Afda, kemudian Nurul Fajar, Ruth Febriani, Putri Hairunisa, dan yang terakhir adalah Trias yang kebetulan tidak dapat dihubungi sehingga tidak berhadir dalam Zoom meeting ini. Baiklah, langsung saja untuk mempersingkat waktu. Sebelum sampai pada hasil pengamatan kami yang kami lakukan selama 3 hari, izinkan saya untuk menyampaikan terlebih dahulu terkait apa itu metode dietar history. Metode dietar history ini merupakan metode yang digunakan untuk menilai kebiasaan asupan makanan seseorang selama periode waktu tertentu secara retrospektif. Yang dimasukkan di sini adalah penilaian yang dilakukan pada hari yang sebelumnya. Jadi semisal ini metode dietar history ini juga merupakan gabungan antara metode recall dengan FFI. Jadi sifatnya itu adalah menilai konsumsi pangan yang lalu seperti itu. Kemudian terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan dalam metode ini. Seperti kelebihannya itu menilai kebiasaan asupan zat gizi lebih representatif, menggambarkan kebiasaan makan dibandingkan week record selama 7 hari. Kemudian dapat mengidentifikasi perubahan musiman. Data tentang semua zat gizi dapat diperoleh, dapat dihubungkan dengan hasil pengukuran biokimia. Sedangkan untuk kekurangannya itu adalah diantaranya proses wawancara berlangsung lama, kemudian membutuhkan enumerator yang sangat terlatih, kemudian sulit melakukan pengkodingan data, ada kemungkinan overestimate di mana responnya itu cenderung mengurangi dari porsi yang sebenarnya dia konsumsi. Nah, untuk praktikum kami kali ini dalam metode ini sesuai dengan permintaan dosen kami, Ibu Rizky, kami hanya mengumpulkan data sampai dengan estimasi berat pangan yang dikonsumsi oleh responden, tidak masuk sampai dengan penjabaran perolehan asupan zat gizi dari makanan yang dikonsumsi. Selanjutnya adalah pengenalan identitas responden kami yang akan dilanjutkan oleh rekan saya, Ruth Febriani Sinaga. Saya serahkan kepada Ruth. Baik, terima kasih. Oke, pengenalan responden kami pada wawancara kali ini. Responden yang kami wawancara itu bernama Nyonya TA, berumur 35 tahun dan berjenis kelamin perempuan. Responden kali ini adalah seorang ibu rumah tangga. Baik, selanjutnya adalah penjabaran terkait jenis makanan dan bahannya jenis makanan yang akan disampaikan oleh rekan saya, Nurul Fajar. Kepada Nurul Fajar, saya serahkan. Baik, setelah kami melakukan mewawancarai responden, ada pula jenis makanan pada pagi hari, yaitu terdapat nasi lemak dengan porsi acuan 1 bungkus sekitar 200 gram. Setelah itu ada pula nasi goreng 1 piring sekitar 100 gram. Begitu pula dengan kopi 1 gelas sekitar 200 gram. Dan pada makan siang ada nasi putih 1 centong sekitar 100 gram.
kari kambing 1 potong sekitar 100 gram, tauco tempe 1 sendok makan 15 gram, bihun goreng 1 sendok makan 10 gram, acar timun nanas 1 sendok makan 15 gram, ayam semur 1 potong 50 gram, sambal ikan dencis 1 potong 60 gram, acar buncis wortel 1 sendok makan 15 gram. Ada pula makan malam, konsumsi nasi putih 1 centong sekitar 100 gram. Boleh ke atas dulu. Ada juga tauco tempe 1 sendok makan 15 gram, bihun goreng 1 sendok makan 10 gram, acar timun nanas 1 sendok makan 15 gram, ayam semur 1 potong 50 gram, sambal ikan dencis 1 potong 60 gram, acar buncis wortel 1 sendok makan 15 gram, dan jeruk manis 2 buah sekitar 100 gram. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Putri Herlisa. Pada Putri, kami persilakan. Untuk porsi yang dikonsumsi, nasi lemak itu yang dikonsumsi porsi sedang, minggu pengamatan kami di hari kedua, hari pertama, dan hari ketiga. Untuk nasi goreng, porsi yang dikonsumsi kecil, minggu pengamatan kami di hari kedua. Untuk kopi yang dikonsumsi porsi kecil, itu minggu pengamatan kami di hari pertama, kedua, dan ketiga. Untuk nasi putih, di menu makan siang, nasi putih porsi yang dikonsumsi kecil, minggu pengamatan di hari pertama, kedua, dan ketiga. Untuk kari kambing, porsi yang dikonsumsi sedang, itu minggu pengamatan di hari kedua. Untuk tauco tempe, porsi yang dikonsumsi kecil, minggu pengamatan di hari kedua. Bihun goreng, porsi yang dikonsumsi kecil, untuk minggu pengamatan di hari kedua juga. Ada acar timur nanas, porsi yang dikonsumsi kecil, minggu pengamatan di hari kedua. Ada ayam semur, porsi yang dikonsumsi sedang, minggu pengamatan di hari pertama. Ada sambal ikan dencis, porsi yang dikonsumsi sedang, minggu pengamatan di hari ketiga. Ada acar buncis wortel, porsi yang dikonsumsi kecil, minggu pengamatan di hari ketiga. Ada nasi putih, porsi yang dikonsumsi kecil, minggu pengamatan di hari pertama, kedua, dan ketiga. Ada tauco tempe, porsi yang dikonsumsi kecil, minggu pengamatan di hari kedua. Ada bihun goreng, porsi yang dikonsumsi kecil, minggu pengamatan di hari kedua. Ada acar timur nanas juga, itu minggu pengamatan. Porsi yang dikonsumsi kecil, minggu pengamatan di hari kedua. Ada ayam semur, porsi yang dikonsumsi sedang, minggu pengamatan di hari pertama. Ada sambal ikan dencis, porsi yang dikonsumsi sedang, minggu pengamatan di hari ketiga. Ada acar buncis wortel, porsi yang dikonsumsi kecil, minggu pengamatan di hari ketiga. Dan ada jeruk manis, porsi yang dikonsumsi sedang, itu minggu pengamatan di hari kedua. Selanjutnya akan dilanjutkan. Baik, dilanjutkan oleh Ruth terkait riwayat diet dan seterusnya. Pada Ruth, kami persilakan. Riwayat diet pada responden yang kami wawancarai itu tidak ada, pembatasan lemak dan lain-lain juga tidak ada, makanan pantangan juga tidak ada. Pada minggu pengamatan kedua, responden kami menghadiri suatu acara sosial di daerah lingkungannya. Baik, terima kasih Ruth. Selanjutnya adalah yang terakhir, masuk kepada pembahasan terkait bagaimana proses pengambilan data kami yang akan disampaikan oleh rekan saya, Vesi Korijasda. Pada Vesi, dipersilahkan. Baik, sekarang masuk ke pembahasan dari hasil wawancara yang telah kami lakukan selama 3 hari, yang dimulai dari tanggal 8 hingga 10 Juni, yaitu mendapatkan hasil datanya.
bahwa makanan yang dikonsumsi oleh responden itu dilakukan secara berulang, seperti pada makan pagi, pilihannya hanya dua, yaitu antara makan nasi goreng atau nasi lemak. Nah, untuk makan siang di sini kami mendapatkan data, yaitu pada hari kedua, untuk lauknya itu dimakan pada siang hari dan malam harinya juga. Untuk hari selanjutnya, responden memasak sendiri. Kami mendapatkan data juga seperti adanya keterbiasaan responden dalam mengkonsumsi kopi. Untuk kondisi makanan bersama itu hanya dilakukan pada hari kedua. Yang kami simpulkan bahwa setiap hari responden tidak mengkonsumsi makanan yang beragam seperti jeruk manis yang hanya dilakukan hanya dimakan selama kurun waktu itu 1 atau 2 kali selama periode 3 minggu hingga 1 bulan. Itu saja yang bisa saya simpulkan, kurang lebihnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Faisy atas penjelasannya. Sedikit penambahan terkait memang responden yang kami datangi ini memiliki kebiasaan mengkonsumsi responden ini dia biasanya memasak hanya 1 sampai dengan 2 kali per hari, di mana ketika memasak di siang hari, maka makanan itu akan dikonsumsi juga pada malam hari. Dan juga untuk sayur itu juga jarang, karena biasanya konsumsi makanan itu makanan utama saja seperti ayam atau ikan, dan juga responden ini dia tidak pernah menyelipkan selingan di selingan pagi maupun di selingan sore. Demikian yang dapat kami paparkan dan kami sampaikan berdasarkan hasil survei langsung kami dengan metode DFR History ini terhadap responden kami. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.